Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Evita Cahyani. Saya adalah mahasiswa jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah saya, itu pembelajaran terpadu. Nah, adapun sub-sub materi yang akan saya jelaskan itu dimulai dari pengertian dari pembelajaran terpadu, kemudian hakikat dari pembelajaran terpadu, kemudian selanjutnya itu arti penting dari pembelajaran terpadu, kemudian selanjutnya itu fungsi dari tujuan pembelajaran terpadu, kemudian landasan dari pembelajaran terpadu dan modal-modal dari pembelajaran terpadu. Nah, langsung saja saya akan mulai dari menjelaskan pengertian dari pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat banyak pokok-pokok bahasan dan dikaitkan dalam satu mata pelajaran. Nah, hal ini akan menimbulkan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Nah, hakikat dari pembelajaran terpadu itu sendiri yaitu memungkinkan siswa secara kelompok ataupun individu belajar secara aktif dalam mendapatkan informasi ataupun menggali informasi secara aktif, otentik, kemudian holistik dan bermakna. Nah, holistik yang dimaksud di sini itu pembelajarannya yang dilakukan itu dilakukan secara utuh ataupun pembelajaran itu disajikan secara keseluruhan. Nah, kemudian otentik itu berhubungan mengenai suatu fakta ataupun suatu hal yang nyata. Nah, kemudian itu selanjutnya bermakna, maksudnya di sini berhubungan mengenai pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan pengalaman ataupun pembelajaran sesuai dengan pengalaman yang dilakukan secara langsung. Nah, selanjutnya itu aktif, yaitu berhubungan mengenai di mana siswa ikut serta dalam proses pembelajaran, mulai dari pelaksanaannya, tahap perencanaan, sampai pada juga tahap evaluasi dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arti penting dari pembelajaran terpadu. Nah, yang pertama itu dunia anak adalah dunia nyata. Yang kemudian yang kedua itu proses pemahaman anak dalam suatu konsep ataupun peristiwa. Nah, selanjutnya itu pembelajaran lebih bermakna, kemudian memberi peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan dan memperkuat kemampuan yang diperoleh dan efisiensi waktu. Nah, selanjutnya itu fungsi dari pembelajaran terpadu itu untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik agar peserta didik menjadi lebih paham ataupun lebih mendalami dari suatu materi konsep dari pembelajaran tersebut, karena materi yang dipelajari itu merupakan suatu materi yang nyata. Nah, tujuan dari pembelajaran terpadu itu sendiri yaitu untuk memusatkan pada satu tema ataupun topik, kemudian memiliki pemahaman terhadap materi, kemudian guru dapat menghemat waktu karena guru dapat menjelaskan ataupun menyajikan satu topik yang di dalamnya itu ataupun satu tema yang di dalamnya itu telah memuat banyak mata pelajaran. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai landasan dari pembelajaran terpadu. Nah, landasan pembelajaran terpadu itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu landasan filosofis, kemudian yang kedua itu landasan yuridis, kemudian yang ketiga itu landasan psikologis. Nah, landasan dari filosofis itu terbagi atas dalamnya itu memuat 3 aliran. Yang pertama aliran progresivisme, kemudian yang kedua itu aliran dari konstruktivisme, kemudian yang ketiga itu aliran humanisme. Nah, aliran dari progresivisme ini di dalamnya itu berhubungan mengenai pembentukan dari kreativitas dari anak dengan memberikan sejumlah kegiatan yang bersifat natural ataupun alamiah, kemudian memperhatikan pengalaman tersebut secara langsung. Nah, kemudian yang kedua itu dari aliran konstruktivisme yang berhubungan di mana guru tidak hanya memberikan materi pelajaran kepada siswa, tetapi siswa juga harus menginterpretasikan dari apa yang telah dipelajarinya itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada aliran humanisme yang dimana siswa dilihat dari segi kreativitasnya, kemudian dapat juga dilihat dari segi potensi serta kemampuan dan motivasi yang dimilikinya. Nah, landasan selanjutnya yaitu landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini di dalamnya memuat 3 undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang berhubungan mengenai sistem pendidikan nasional, di mana setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan ataupun berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat serta kemampuannya. Nah, kemudian yang kedua itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang kerangka dasar ataupun
struktur dari kurikulum. Nah, dalamnya itu berhubungan mengenai setiap peserta didik itu dalam pembelajarannya khusus kelas 1, 2, dan 3 itu dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran terpadu. Kemudian untuk kelas 4, 5, dan 6 itu dilaksanakan dengan pendekatan mata pelajaran. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai undang-undang selanjutnya, ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak, di mana setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan guna untuk mengembangkan kepribadiannya serta motivasi dan potensi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya itu landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini nilainya berhubungan mengenai psikologis dari perkembangan peserta didik, kemudian kedua psikologis belajar. Nah, psikologis dari perkembangan peserta didik ini berhubungan mengenai pembentukan dari isi ataupun materi pembelajaran tematik dan dari tahap dari perkembangan peserta didik itu. Kemudian yang kedua itu psikologi belajar. Nah, yaitu yang berhubungan mengenai kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa dalam mempelajarinya. Nah, itulah tadi landasan yang saya jelaskan. Kemudian saya akan beralih ke model-model dari pembelajaran terpadu. Nah, model-model dari pembelajaran terpadu itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu ada 10. Nah, yang pertama itu model fragment, kemudian yang kedua itu model connect ataupun menghubungkan, kemudian ada model web ataupun jaring laba-laba, kemudian yang selanjutnya itu ada model integrate ataupun model pembelajaran terpadu, kemudian ada model immerse, kemudian ada model mesh, kemudian ada model share, ada model sequence, kemudian ada model thread, kemudian ada model network ataupun model jaringan. Nah, model saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan serta kelebihan dan kekurangan dari model-model tersebut. Nah, adapun model fragment. Nah, model fragment ini merupakan suatu model yang karakteristiknya itu memuat 4 pokok pembahasan dalam satu mata pelajaran. Nah, kelebihan dari model ini itu dapat mengembangkan kompetensi akademik dan profesionalisme sebagai alat pemangku lokasi dan jabatan tenaga ahli pada bidang ilmu tertentu. Nah, kemudian atau bidang profesi ilmu. Kemudian kekurangannya itu semakin terspesialisasi suatu pengetahuan akan mengakibatkan disentralisasi pengetahuan, kemudian latar belakang bidang studi secara terpisah-pisah dengan ketat. Kemudian selanjutnya itu model connect. Nah, model connect ini berhubungan mengenai butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran. Nah, misalnya butir-butir mata pelajarannya itu ada bahasa Indonesia. Maksud saya butir-butir pembelajarannya itu ada menulis, membaca, kemudian mengarang, kemudian dipayungkan dalam satu mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian kelebihan dari model konektif ini itu pembelajaran ini tidak mengganggu dari kurikulum yang ada, kemudian dapat dilaksanakan di segala jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian sampai pada perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya itu kekurangannya pemisahan mata pelajaran itu masih terlihat terpisah-pisah ataupun masih terlihat dari pemisahan mata pelajarannya. Nah, kemudian ada pun model selanjutnya itu model web. Nah, model web atau sering juga disebut dengan model jaring laba-laba ini mempunyai karakteristik itu adanya pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan dari kegiatan pembelajaran. Nah, kelebihannya itu lebih mudah digunakan oleh guru yang belum berpengalaman dan pendekatan ini dapat memberikan motivasi bagi siswa. Nah, adapun kekurangannya itu sulit dalam melakukan penyelesaian tema. Kemudian dalam pembelajaran itu guru memusatkan pada kegiatan pembelajaran atau guru ini lebih memusatkan pada kegiatan pembelajaran tetapi tidak berpacu pada bagaimana cara mengembangkan konsep dari materi pembelajaran tersebut. Nah, kemudian selanjutnya itu model integrate. Nah, model integrate ini merupakan suatu model pembelajaran terpadu yang memadukan beberapa jenis mata pelajaran yang berbeda-beda. Kemudian kelebihannya itu mengembangkan mata pelajaran yang kelihatannya berbeda-beda tetapi
menjadi mata pelajaran yang menjadi satu kesatuan sehingga dapat dilihat saling mendukung mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian kekurangannya itu guru tanpa menguasai dari teknik dari model ini akan mengakibatkan siswa akan sulit memahami dari pembelajaran tersebut. Nah, kemudian model share. Model share itu merupakan kolaborasi antar mata pelajaran. Nah, kelebihannya ini materinya lebih kontekstual dan nyata dan menunjukkan konsep keterampilan dan sikap. Nah, kemudian kekurangannya itu memerlukan waktu yang ekstra dalam merencanakan rencana pembelajaran dari model tersebut karena dan harus ada koordinasi ataupun koordinasi dari guru dari mata pelajaran yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya itu ada model sequence. Nah, model sequence ini merupakan karakteristiknya itu perpaduan antara topik-topik dari mata pelajaran. Nah, kelebihannya ini siswa dapat memahami dengan mudah mata pelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kekurangannya itu guru harus berkompromi dalam membuat sebuah pembelajaran tersebut ataupun harus direncanakan oleh 2 orang guru agar pembelajaran itu dapat berkelanjutan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya itu model NES. Model NES ini memadukan keterampilan dalam proses pembelajarannya. Nah, misalnya itu ada keterampilan dari reading, speaking, kemudian writing, kemudian dipadukan dalam beberapa keterampilan tersebut dipadukan dalam satu mata pelajaran yaitu bahasa Inggris. Nah, kemudian kelebihannya itu pembelajaran dapat mencakup berbagai dimensi dengan memfokuskan pada isi ataupun strategi keterampilan dari pembelajaran. Nah, kemudian kekurangannya itu peserta didik dapat diarahkan untuk melakukan banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya itu model LETREG. Nah, model LETREG ini merupakan pemaduan bentuk keterampilan, misalnya prediksi dalam matematika. Nah, kelebihannya itu para guru akan lebih menekankan pada aspek kognitif sehingga siswa akan belajar sebagaimana mestinya dia belajar. Kemudian kekurangannya itu dengan isi materi ataupun makna dalam lintas bidang mata pelajaran itu sama sekali ditunjukkan dengan tidak jelas. Nah, kemudian selanjutnya itu yang terakhir itu model network. Nah, model network ini merupakan suatu model pembelajaran terpadu yang karakteristiknya itu menyebar siswa ke beberapa bagian untuk saling bertukar informasi. Atau dengan kata lain di sini siswa juga dapat mendapatkan informasi dari berbagai arah, misalnya dari televisi, radio, ataupun kemudian buku juga, kemudian handphone dan lain sebagainya. Nah, kemudian adapun kelebihannya itu siswa dapat memperluas pengetahuannya pada 1 ataupun 2 mata pelajaran sekaligus. Kemudian motivasi anak akan berubah menjadi dangkal secara tidak sengaja apabila mendapat hambatan dari berbagai sumber yang dipelajarinya. Nah, demikianlah yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.